Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul Itsnin, hari ke-9 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Maka kita masuk kepada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat dari Al-Qawaidul Arba'. Maka insyaallah kepada para ikhwah untuk mentasmi al-matan dan insyaallah ba'dal adan. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu rabi'atu. Al-qaidah yang keempat dari kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanana au zamanina agladu syirkan minal awwalin, li'annal awwalina yusrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah, wa musriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wa syiddah. Badalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka di kaidah yang keempat, Syekh ingin menjelaskan bagaimana kesyirikan orang-orang di zaman dulu itu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang di zaman sekarang. Dan yang diinginkan di sini maknanya bukan lebih ringan dari segi iqab indallah dan dari segi hukum keluarnya dari Islam, bukan. Tetapi yang diinginkan di sini adalah meskipun sama-sama mereka kufur musyrik, namun hakikatnya orang-orang terdahulu masih lebih ringan dibanding orang-orang di zaman sekarang dalam segi kesyirikan dan kekufuran. Dari segi apa? Banyak dari perbedaan-perbedaannya yang disebutkan oleh penulis di sini adalah dari segi kelompok kufar di zaman dahulu, mereka melaksanakan kesyirikan di saat mereka dalam keadaan jaya raya, kaya raya, dalam keadaan aman, tentram, sentausa. Maka mereka kufur nikmah, kemudian melaksanakan kesyirikan. Adapun orang-orang kufar di zaman now yang melaksanakan kesyirikan baik dalam keadaan jaya raya dan bahkan dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Maka berapa banyak dari kaum muslimin yang lemah iman di saat mendapatkan perkara-perkara keburukan dari qilatul rizq, dari rizki yang sedikit, dan diberikan oleh Allah cobaan-cobaan, maka mereka lari kepada pesugihan. Dan mereka mengetahui syarat pesugihan, bekerja sama, contract with iblis, devil, kontrak bersama iblis itu. Mereka mengetahui harus menumbalkan dari anak kesayangannya ataupun istri kesayangannya
dan mereka mengetahui itu. Maka orang-orang musyrik di zaman now dalam keadaan fakir miskin, yang harusnya mereka meminta kepada Allah, malah melaksanakan pesugihan, ingin kaya secara instan, ingin kaya mendadak dengan resiko kufur dan keluar dari Islam. Maka di zaman now berbeda dengan di zaman dahulu. Maka ini poin yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Maka disebutkan bahwa al-awwalin yusrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Maka mereka dalam keadaan jaya raya, kaya raya, lupa diri, mereka melaksanakan kesyirikan. Namun di saat dalam keadaan fakir, miskin, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bencana, mereka justru kembali kepada Allah, melaksanakan ketauhidan. Kemudian Asy-Syaikh beristidlal di sini, atau kita masukkan kepada arti dari ucapan penulis, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita sekarang agladu, dan agladu ismun tafdil dari af'alu, bimakna kesyirikannya lebih parah dibanding orang-orang musyrik di zaman dahulu. Dari segi apa? Dari segi disebutkan oleh Asy-Syaikh, li'annal awwalin yusrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka dalam keadaan ar-rakha melaksanakan kesyirikan, dalam keadaan jaya raya, kaya raya, melaksanakan kesyirikan. Wa yukhlisuna fi syiddah. Namun di saat mereka dalam keadaan kemalangan, kefakiran, maka mereka melaksanakan ikhlas dalam peribadatan. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman now, maka syirkuhum daimun fir rakha wasyiddah. Maka kesyirikan mereka terus dalam keadaan jaya raya dan dalam keadaan miskin, fakir, dalam keadaan kemalangan, ditimpa bencana. Maka mereka dalam dua keadaan melaksanakan kesyirikan. Kemudian beristidlal penulis dengan ucapan Allah di dalam surat Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka syahidnya di saat mereka naik perahu, dan perahu di zaman dahulu tidak ada yacht ataupun perahu pesiar yang besar, ataupun perahu besar kapal induk yang bahkan pesawat-pesawat dan tank baja bisa masuk. Maka perahu-perahu di zaman dulu hanya perahu yang kecil dan tergoyang oleh ombak di saat terjadi badai. Maka faida raqibu fil fulki, maka fi huna bimakna mada, bimakna ala. Maka fi dari segi dzarf makna tidak mesti di dalam, bisa jadi bimakna di atas, seperti fi judu'in nakhl. Wa kadzalika aina Allah fis sama, fa fi bimakna ala. Kama qala ta'ala ar-Rahman ala al-ars. Maka ayat di dalam surat Al-Mulk pun, a'amintum man fis sama, maka tidaklah kalian merasa aman dengan Allah yang berada di atas langit. Fis sama bimakna fauqa, bimakna ala. Begitupun di sini, fa idza raqibu fil fulk, jika mereka orang-orang kafir dulu, musyrik dulu, naik di atas perahu, bukan naik di dalam perahu, fil fulki, da'allaha mukhlishina lahuddin.
Maka mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, karena perahu mereka yang kecil terombang-ambing oleh badai. Maka mereka dalam keadaan ketakutan, butuh kepada zat yang mereka berlepas diri kepadanya. Mereka meminta bantuan kepadanya. Maka mereka meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami. Namun falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun di saat mereka sudah dihilangkan oleh Allah rasa takut dan selamat jaya raya, maka mereka lupa kepada Allah dan mereka melaksanakan kesyirikan. Dan ini juga yang dilakukan oleh kaum Musa di hadis yang muttafaqun alaih. Dan diberitahukan juga di hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang sahih yang kita lewati, di mana Nabi Muhammad setelah selesai dari perang Khaybar, jaya menang dari orang-orang Yahudi Khaybar. Maka di saat pulang, hudatha asnan mina asyirk, dari orang-orang yang baru masuk kepada Islam, maka mereka melihat pohon Dzatu Anwat, pohon yang dikeramatkan, yang digantung padanya pedang-pedang, dan mereka mengalap barokah. Dipikirnya pohon tersebut memberikan kekuatan dan ketajaman kepada pedangnya dan barokah, maka akhirnya mereka menggantung pedang-pedang dan tombak-tombak mereka. Maka di saat kaum muslimin melewati ini, apa yang mereka katakan? Ij'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami pohon-pohon barokah seperti ini yang dikeramatkan, seperti mereka orang-orang musyrik kafir mempunyai dzatu anwat. Maka la tattabi'anna sunnana man kana qablakum, maka pasti kalian akan mengikuti orang-orang musyrik sebelum kalian. Maka begitupun dikisahkan bagaimana dulu kelompok Bani Israel baru selesai dari diselamatkan oleh Allah dari kelompok Fir'aun, maka baru mereka selesai dan turun di bumi yang baru, dan mereka melihat orang-orang melaksanakan kesyirikan. Maka mereka mengatakan, ya Musa ij'alana alihah kama lahum alihah innakum kuntum qaumun tajhalun. Maka berkata Bani Israel kepada Musa, wahai Musa, jadikanlah kami ilah seperti mereka mempunyai ilah selain Allah. Maka dikatakan oleh Musa bahwa sungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Maka syahidnya dari ayat-ayat terdahulu pun dari kaum Bani Israel, yang mana mereka di saat terus dizalimi oleh Fir'aun dan pengikutnya, kembali kepada Allah dan mengikuti Musa. Namun di saat diselamatkan, ditenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, maka mereka baru selesai dari perkara yang sangat genting, di mana laut dibelah dan di sisi kanan dan sisi kiri mereka bagaikan tebing-tebing air yang tinggi. Maka setelah mereka selesai dari ketakutan melihat orang-orang menyembah berhala, maka mereka berdoa, ij'alana alihah kama lahum alihah. Maka mental-mental seperti ini, mental kepada kesyirikan di zaman orang terdahulu, di saat mereka dalam keadaan jaya raya, kaya raya, bisa kita sebutkan di saat lupa daratan. Maka di dalam ayat ini disebutkan faida raqibu fil fulki, wal fulk yakni perahu, dan maknanya di atas perahu,
da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka takut kepada ombak, takut kepada bahaya, kembali kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah. Namun di saat mereka menapakkan kakinya sampai kepada tempat tujuannya, maka kembali mereka melaksanakan kesyirikan. Ini wajah pendalilan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tentang orang di zaman dahulu. Dan kami misalkan tadi pula bagaimana di zaman Nabi meminta Datu Anwar, dan juga dikatakan oleh Nabi, kalian seperti pengikut Bani Israel, pengikut Musa. Orang lebih terdahulu lagi. Di saat mereka jaya raya, kaya raya, selamat, aman, melaksanakan kesyirikan, kembali kepada fitrah kesyirikan. Maka di dalam alinea ini disebutkan bahwa kufar al-awwalin itu lebih ringan min kufar ahli zamanina, dari orang-orang kufar di zaman now. Walau anna kilahuma kufar kufran mukhrijan minal millah, meskipun keduanya sama, mereka akan kekal di api neraka dan dihukumi keluar dari Islam di dunia ini. Maka permasalahan seperti ini sudah menjadi keumuman al-adillah, bahwa orang-orang yang hidup di zaman now, karena yang hidup di zaman sekarang itu akan lebih buruk keadaannya daripada yang hidup sebelum kita. Dan yang hidup next setelah kita akan lebih buruk daripada kita. Maka itulah fitrah dan qadar Allah yang Allah jadikan. Orang-orang terdahulu sebelum kita akan lebih baik, terutama tentang permasalahan keislaman. Maka yang hidup di zaman as-salaf jelas lebih baik daripada kita semua, dari ilmu dan dari amal dan dari manhaj. Kemudian yang hidup setelah kita lebih parah daripada kita. Maka kita yang hidup di zaman now akan lebih baik daripada yang hidup setelah kita. Ini sesuai dengan kaidah al-ammah, seperti datang di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqau rabbakum. Maka di dalam hadis yang muttafaqun atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, tidaklah datang kepada kalian zaman, maka tidaklah waktu itu bergulir kepada kalian kecuali alladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya, di zaman yang setelah kita itu akan lebih buruk keadaannya sampai bertemu dengan Allah, sampai datang the doomsday, the end of the world, sampai datang hari kiamat. Maka ini kaidah yang ammah, la ya'ti alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada zaman kecuali yang setelahnya dia itu lebih parah, lebih hancur daripada yang sebelumnya. Dan begitu pun di hadis yang lain, kalau tadi di Sahih Al-Bukhari dari Anas, maka di sini di hadis yang muttafaqun alaih masih dari Anas, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Dan di riwayat yang lain, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, yang maknanya dari seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang mendapati hari kiamat dan mereka hidup di zamannya. Itu seburuk-buruknya manusia. Dan disebutkan la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, tidak ada hari kiamat itu dibangun pada saat itu terjadi the doomsday, the end of the world, kecuali manusia sudah lebih parah dari manusia-manusia yang ada sebelumnya. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, pada saat itu yurfa Al-Quran,
maka Al-Quran itu akan diangkat dan seluruh manusia mendapati. Sebelum diangkat itu mereka melihat Al-Quran dengan huruf-hurufnya, maka kemudian diangkatlah. Setelah itu mereka melihat Al-Quran tanpa ada huruf-hurufnya.